Wah, bertanya itu. 2026. Halo, selamat pagi semuanya. Hai Faiza, Fari, Galang, Bara. Halo, selamat pagi. Kedengeran kah suaranya? Tes, tes, tes. Pagi, oke, kedengeran ya berarti ya suaranya ya. Udah sarapan semuanya Faiza, Fari, sama Galang dan Bara. Bentar, berarti ini gini aja. Cut close. Oke, udah coba absen. Udah ya Faiza ya. Nah, berarti siapa yang belum join? Selamat pagi, Fari. Udah, Bara udah, Ahmad Faizi izin ya, izin. Kemudian eh, Faris, Faris belum ada. Kemudian Galang, Galang udah, Feiza udah, Hafiz belum ada, Sakif izin.
Oke, kita akan belajar kelas kita hari ini ya. Jadi selamat pagi, Feiza, Fahri, Galang, sama Bara. Apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Kabar baik, Alhamdulillah. Nah, oke, sip. Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru ya. Baik, oke, thank you Feiza ya. Nah, minggu lalu itu kan kalian udah pada belajar tentang apa tuh? Kita belajar tentang labirin part 2 ya. Nah, hari ini kita mau finishing untuk labirin part 3-nya ya. Kalau kemarin yang part 2 itu kan kita fokusnya ke dalam pembuatan em, pergerakan ya. Jadi nanti kalian bisa ngebuat gerak monster sama playernya gitu ya. Nah, hari ini kita mau coba membuat gerak si em, dinding ya. Kita mau ngebuat dinding sama mau ngebikin logika permainannya juga gitu ya. Nah, bentar, Kado coba share screen dulu. Berarti ini yang ini. Ntar ya. Waduh, waduh. Bentar ya. Ini Kado perlu hapus dulu nih yang kemarin. Nah, sambil dibuka aja PS Code-nya semuanya ya. Nah, kita akan mulai aja. Jadi hari ini kita masuk ke dalam labirin part 3 ya. Kalau kemarin itu kan labirin part 2 kita fokusnya untuk pembuatan geraknya. Nah, hari ini kita mau coba fokus ke dalam pembuatan dinding dan juga logika permainannya. Ya, selamat pagi Kak, boleh saya dikeluarkan? Ini siapa nih? Oh, ini Fari. Oke, Fari. Fari Kak Daud keluarin ya. Nah, oke. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam labirin part 3. Semuanya boleh sambil dibuka aja via spot masing-masing ya, sambil nunggu loading. Oke, coba. eh, nah, untuk di labirin part 3 itu, kita akan coba finishing gamenya.
di mana kalian akan coba membuat dinding. Jadi kalau nanti playernya kalian menyentuh dinding itu nanti akan kalah ya. Sedangkan kalau menyentuh gol nanti playernya kalian ya menang gitu ya. Nah, gimana cara kita membuat itu? Oke, pertama-tama berarti kita akan ngebuat sebuah kelas baru namanya adalah Wall ya. Nah, mungkin yang minggu kemarin itu ada sebagian yang udah, tapi kita mau mulai lagi dari awal ya. Jadi kita akan mulai lagi. Hmm, bisa kebuka nggak ya? Loading banget sih. Ntar data aja dulu deh, sambil nunggu loading. Nah, jadi dindingnya itu kalau misalnya kita menyentuh dinding ataupun musuh, nanti akan kalah gitu ya. Ntar dia akan seperti ini tampilannya ya. Yulus gitu tampilannya. Nah, nanti kalau misalnya kita menyentuh si golnya berarti ya akan dikasih tahu kita menang. Ya, caranya berarti kalian akan coba membuat dulu kelas wall-nya dulu. Ya, kelas wall ini akan diwariskan juga dari game sprite. Ya, supaya apa? Supaya dia tinggal menambahkan warna, panjang, lebar, penampilan sama gambar dindingnya aja. Ya. Nah, ada beberapa kelas baru juga, ada yang namanya surface, fill, sama getrag. Surface itu untuk menentukan lebar sama tinggi, ngebikin sebuah bangun datar gitu ya di layarnya. Terus kalau fill untuk memberikan warna ke dalam bangun datar tersebut, dan getrag itu mengembalikan objek rect map-nya. Ya, jadi dalam bentuk persegi panjangnya gitu. Oke. Nah, nanti warnanya bebas, kita bisa pakai RGB. Ya, RGB berarti singkatan dari red, green, blue. Kombinasi dari tiga warna primer ya. Nah, terus kombinasi dari warna primer ya, kayak gitu. Kemudian, nah nanti tinggal dibikin aja kelas wallnya kayak gini. Ya, jadi nanti kalian akan ngebikin kelas wall, ada definite juga. Nanti kita bikin dulu propertiesnya, ya, warna, terus nanti panjang dan lebar. Tinggal dibikin aja surface-nya juga. Ya, dan habis itu kita tinggal buat self rect X sama rect Y-nya ya. Itu untuk menentukan panjang dan lebar dari si kotaknya. Jangan lupa untuk menampilkan ke dalam layar kita pakai window.blade. Ya, kayak gitu ya. Waduh, masih nggak bisa kebuka. Ini gara-gara digit itu ya. Kalau dalam folder dia nanti langsung lokal. Oke, kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu yang wall ini? Tidak, tidak Kak. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada kita lanjutin lagi. Nah, bagian berikutnya adalah kita mau menambahkan kemenangan sama kekalahan. Jadi, kemenangan sama kekalahan itu kita akan mendeteksi ya, apakah playernya itu menyentuh enemy atau musuh atau juga dinding ya atau obstacle. Nah, kalau misalnya menyentuh, tinggal kita cek dulu nih. Berarti kita bikin dulu pakai if finish tidak sama dengan true. Ini untuk membuat looping dalam gamenya ketika jalan ya, itu belum selesai karena emang belum menyentuh goalnya ya. Nah, nanti kemenangannya itu ditentukan ketika kita menyentuh harta karun, sedangkan kekalahannya ditentukan ketika menyentuh dinding ataupun musuh dan juga dinding apa dinding ya, gitu dinding atau musuh. Nah, caranya kita pakai yang namanya collide track. Berarti nanti ada tiga ya, collide tracknya ada player sama final, ada player sama monster, sama ada player dengan wall satu. Ya, kalau menyentuh dengan monster dan wall satu, maka dua-duanya akan kalah. Sedangkan kalau menyentuh final ya kita menang. Ya, nah, ntar tinggal kita bikin aja collide track, kemudian kita bikin finish sama dengan true ya. Itu money sama dengan play cuma musik aja. Ya. Kayak gitu. Nah, nanti tinggal kita bikin aja collide track lagi, ntar dideteksi ya. Kalau misalnya mintu monster ataupun W1, W2, W3,
maka finishnya true, gamenya selesai, dan kick play, alias dia nanti selesai juga. Ya, untuk menampilkan tulisan menang dan kalahnya, berarti kalian perlu bikin font baru. Ya, jangan lupa bikin font init dulu, lalu dibikin objek font baru dan font render. Yang win tulisannya you win, yang lose berarti tinggal you lose. Ya, nah nanti tinggal kita window.plate aja dan tampilkan dengan variabel win gitu. Ini 200 200 koordinatnya ya, di mana ditampilinnya. Jadi dia di center gamenya. Ya, oke itu aja ya. Ada pertanyaan dahulu kah? Belum ada ya. Kalau belum ada, kita akan coba praktekin ya. Semuanya boleh buka aja masing-masing VS Code-nya. Fontnya bisa diganti. Fontnya bisa diganti di sini font default. Nah ini nih, kayaknya yang non ini bisa kamu ganti sih. Non ini bisa kamu ganti jadi Times New Roman atau Arial ya. Di situ ya digantinya. Ada lagi? Wah, ini VS Code-nya punya Kedot masih belum kebuka. Oke deh, kita pakai aja VS Code yang biasa. Semuanya boleh pakai dibuka Visual Studio Code-nya ya. Ayo, kita login dulu masing-masing. Nah, nanti VS Code-nya tampilannya akan beda ya. Ini nggak tahu kenapa nih punya Kedot. Jadi nggak bisa kebuka. Tapi sama aja sih guys. Yuk udah dibuka. Nah, yang terakhir itu dia tampilannya seperti ini ya. Bentar, Kado coba update dulu. Ini nggak kebuka nih, nggak bisa. Nggak jelas.
Nah, ini tampilannya seperti ini ya, yang terakhir kali itu. Nah, ya, dia udah bisa bergerak kanan dan kiri. Ya, hari ini kita akan coba menambahkan wallnya. Ya, semuanya udah bisa ya. Keiza, Hafiz, sama Galang udah nih. Bara harusnya udah ada dindingnya. Jadi nanti Bara bisa sambil kamu bisa tambahin aja dindingnya mau dirubah-rubah warnanya boleh. Ya, dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyain ya. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan dindingnya. Dindingnya itu taruh di mana? Jadi nanti kalian cari yang di bawah enemy. Ya, di bawah enemy yang ada win with ya. Itu kita tambahin di situ. Ada yang namanya class wall. Ya, wall ini berarti ya untuk membuat objek dindingnya. Karena kan nanti dindingnya itu akan ada banyak ya. Nah, kita perlu template untuk membuat si objeknya ya. Nah, caranya kita tinggal bikin aja langsung, bentar. Nah, kalian buat seperti ini ya, yang wallnya ya. Di bawah yang enemy ya, ingat ya, di bawah yang enemy. Nanti hapus spasinya paling kiri. eh eh, eh, Gede. Nah, gini ini harusnya kebaca atau segede gini deh. Nih, bikin yang class wall ya. Bikin yang class wall, terus ini temanya pada ganti deh. Nah, kok nggak kontras ya? Nah, ini aja nih, biar kontras warnanya. Terus, kalau misalnya udah ada wallnya, kita tinggal bikin lagi yang berikutnya, ya, yaitu objeknya, ya. Bikin objeknya di bawah sini, dan kalau misalnya sudah, kita tinggal tambahin juga yang tulisannya, ya, dan juga musiknya ya, supaya nanti di dalam gamenya tinggal kita panggil-panggil aja yang loopingnya, ya. Ntar jadi ada class wall, ada object wall. Nanti di looping game itu kita bareng-bareng sekaligus untuk logika gamenya ya. Jadi dibuat dari baris 51 sampai 77 untuk ngebikin template, terus objek, dan juga musik sama tulisannya. Ya, untuk ada screenshot, kirim ke chat Zoom. Kalian boleh share screen, kemudian dipraktekin. Ya. Nah, nanti kalau misalnya punya bara, nanti mau nggak ganti warnanya nih, color satu, color 2, color 3, tinggal diganti aja angka di sini ya bara nih. Coba kamu apa rubah-rubah aja angkanya, mau ditambahin lagi juga boleh dindingnya. Ya, tulis di bawah mana Kak? Di bawah enemy. Lihat ada enemy. Nah, ini kan ada speed di bawahnya. Ya, di enter. Spasinya dihapus. Coba, ada pertanyaan lagi sebelum dipraktekin? Kakak. Tidak. Belum ada ya? Kalau belum ada, yuk boleh di share screen, kita coba praktekin ya. Coba. Nah, betul di situ ya. Hafiz, Feiza, Galang, sama Bara, boleh tolong di share screen juga.
Galang, share screen-nya mana Galang? Ya, betul di situ Galang. Nah, oke, Bara, yes. Ingat kalau mau diganti-ganti warnanya boleh atau mau disusun apa dirubah susunan dindingnya juga oke ya. Sambil nunggu teman-temannya.
Hasilnya belum ada apa-apa ya. Yang penting kalau nggak merah udah benar. Sudah ada yang merah nggak? Hafiz merah nggak? Coba di play. Coba deh. Em, tapi ini sih Kak kayaknya belum itu sih. Oh, mixer is not initialized. Iya Kak. Hmm, Ini doang sih. Kayaknya. di Ctrl X aja baris 77 sampai 78-nya coba. Di select dulu. Di select Ctrl X. Control X. Scroll bawah. Eh, eh eh, oh, oke. Ini di Ctrl V di baris 122. Control Nah, Ctrl V. Nah, terus dari baris 119 sampai 123 di select lagi. select Nah, Ctrl X lagi. Control X. Terus scroll atas. Itu tuh di baris 95 aja. Cuma lima. Ini Kak. Sip. Coba di play lagi. Oke Kak. Eh, ada. Iya. Mantap Kak. Ini Kak. Jalan sih Kak.
Udah ya, keluar suaranya nggak? Oke, Udah, oke. oke, oke. Eh, punya Hafiz sudah. Faiza coba di play. Hmm? Bentar, bentar. Hmm, Ada gini ini cara. Set, set, set. kurang itu berarti angkanya Faiza coba. Ntar di dalam kurung itu angkanya harusnya ada 7. Hmm, itu semuanya baru. Hmm, coba play lagi. Oke, berhasil ya Faiza ya. Bara sudah berhasil. Hmm? Oke, Bara berhasil juga. Galang udah bisa belum Galang? Coba di share screen. Kok error? Bara, apa tuh tulisannya? Mana coba lihat. Oh, nggak ada ya? Ya udah. Bisa. Mana Galang bisa nggak? Ah, nah itu kok gitu sih. Sini sini Galang. Kalau ini mah, aku males sih. Aku udah latihan lagi, Pis. Nah, coba di play lagi Galang. Kamu kayak gini. Share screen semua layar. Kayak ini error, mana Faiza? Hmm. Oh, oke, bentar. Kenapa Kalau pakai font lain, kan. Hmm? Ada coba cek ya. aku, Pis? You were, yeah, yeah. Nah, ini nih. Mana Faiza? Eh, coba kamu share screen lagi deh. Ini nggak masuk sih. Ya, Oke. Nah, itu diganti. Itu kan font sama dengan font titik font ya. Nah, kamu coba pakai sysfont. Nah, itu nanti di dalamnya Arial, Calibri ya. oh, Coba Arial dulu, Arial dulu. Kasih tanda petik. A-nya huruf kecil, pakai tanda petik. Hmm. Nah, oke. Itu bisa apa lagi ya? Times New Roman, pokoknya yang normal-normal aja. Yang yang bawaan kayak di Microsoft Word.
Udah selesai ya semua ya. Kita lanjutin lagi. Nah, di bagian berikutnya, kalau misalnya sudah, kita udah ngebikin wall, terus objek, kemudian ada font, sama ada soundnya juga ya. Ini berarti punya Kak Daud juga sama. Soundnya ditaruh di bawah mixer ya, Terus tahu. kayak urutannya tadi, agak kebalik. Nah, kita tinggal tambahin lagi aja bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah kita mau draw wall-nya, ya, supaya dia muncul. Jadi, kalau kalian draw wall-nya, itu tinggal ditaruh aja di bawah reset sini. Nih, draw wall. Ntar kalau misalnya kalian run udah debugging, kayak nggak usah run udah debugging, atau play aja ya. Nah, nanti ya udah muncul si wall-nya ya. Tuh, oke. Tapi dia masih bisa nembus dindingnya. Ya, nah gimana caranya biar dia tidak nembus dindingnya? Berarti kalian tambahin pakai if lagi. Ya, if itu dideteksi dulu. Ya, apakah ada sentuhan? Nih ya, ada sentuhan atau enggak? Oke, kayak gini ya. Nah, nanti kalau misalnya emang ada sentuhan, ya berarti tinggal kasih tahu lose atau win-nya. Ya, nanti kalau kita play, hasilnya kayak gini. Nah, ini tuh pasti lose sih. Karena dia kegedean nih. Kalau misalnya kegedean, tinggal dirubah aja di sini ya. Di playernya, ukurannya kecilin aja. Oh ya, masih kegedean. Tuh, oke. Kayak gitu ya. Udah, paling itu aja. Jadi nanti ada ditambahin di sini ya. Kita kasih sprite collide track untuk si monster W1, W2, W3. Dan tinggal kita tampilin draw ya. Ya. Nah, itu ditaruhnya di mana? Di bawah yang reset ya. Lihat spasinya. Nih ya, di bawah final reset. Display update di atasnya. Spasinya sejajar sama final reset. Ya. Udah, itu aja. Ada pertanyaan dulu sebelum dipraktekin? Ya Kak. Kayak belum ya. Kalau belum ada, boleh langsung di share screen saja. Kita langsung praktekin. Silakan.
Di mana kak bikinnya? Di bawah yang resat, di bawah yang resat mana Hafiz? Ah, betul, betul di situ Hafiz. Faiza, kasih tab. Di sini harusnya Faiza ya. Mana yang lain share screen, share screen. Bara, Galang, share screen. Scroll bawah, Galang. Nah ini di sini buatnya. Oh belum. Bara minggu kemarin datang nggak? Kadang agak lupa. Kirain Bara datang minggu kemarin. Coba di scroll ke atas Bara. Oh pantesan nih. Ini harusnya di sini nih Bara. Di wild gamenya. Sini sini Kak coba rapiin bentar ya. Iya kamu juga nggak datang ini ya kelas penggantinya. Udah coba di play dulu. Itu bukan bukan player ya. Yang ada player itu diganti jadi Pac-Man. Sorry sorry. Diganti jadi Pac-Man semuanya. Yang ada kata player itu diganti jadi Pac-Man. Nama variabelnya Pac-Man soalnya.
Sudah ada yang error? Ini wall atau wall W-nya huruf kecil. Sudah bisa Kak? Udah bisa? Oke. Kak, kok gelap? Apanya yang gelap? Jar, kamu itu ya. Oh iya, aku ingat kemarin. Ini biar tulisannya pasti tengah koordinat sama ukurannya berapa, Kak? Dicoba-coba aja kamu ganti-ganti ukurannya. Itu kan bisa diganti-ganti. Angkanya aja. Pokoknya kalau ada angka itu pasti udah bisa dirubah. Yang dirubah itu berarti mana-mana. Close, close, Faiza. Nih, kejauhan, scroll bawah. Nih, nih, nih. Ini koordinat nih. Kamu rubah-rubah aja. Mana Galang? Udah Kak Daud bilang kan kalau ada player itu diganti jadi Pac-Man. Coba klik birunya. Oh, six. Oke, boleh di run lagi. Coba Galang. Share screen-nya salah. Share screen jadi semua layar dulu. Galang, Kak Daud nggak bisa lihat. Ada pertanyaan lagi yang lain? Nah, saya udah bisa ya. Sudah semua?
Oke, kita coba tambahin aja dindingnya lagi ya. Nggak ada pertanyaan lagi yang lain? Galang udah jalan ya? Oke, kita coba tambahin lagi dindingnya. Parah. Nah, eh kita coba tambahin dindingnya. Jadi biar lebih menantang ya. Tapi nanti jangan lupa berarti di dalam looping gamenya kita perlu kasih OR lagi. Ya karena kita kan menambah dinding baru ya. Gitu. Kebayang caranya gimana? Kalau nggak kebayang, nih bentar ya, kita coba share screen. Kita coba tambahin aja ini yang terakhir ya. Nih ya, jadi kalian coba tambahin W4, W5, W6 ya. Jangan lupa nanti kita mau merubah juga di sini berarti ada W4 ya, terus ada W5 sama ada W6 juga ya. Nah, nanti tampilannya seperti apa? Tampilannya berarti nanti akan seperti ini ya. Wah, cuma nanti dia terpotong ya. Nah, yang jadi PR lainnya adalah kalian juga perlu menambahkan untuk logika si W4, W5, W6-nya ya. Jadi kalau menyentuh W4, W5, W6, dia pun akan kalah juga. Ya, berarti kalian tinggal tambahin lagi di sini nih. Ya, kalian tinggal kasih OR-nya di copy aja. Paste, ini ganti jadi W4, ya. Terus paste lagi ya, ini jadi W5 gitu. Nih, W5, W6 ya. Jadi ada 3, W4, W5, W6. Oke, ntar kalau misalnya kita play, apa yang terjadi? Dia nanti akan bekerja ya. Dan nanti kalau kita menyentuh W4, W5, W6-nya pun juga akan kalah. Ya, gitu. Oke, udah itu aja ya, itu tambahannya dikit. Nih, ini kalau share screen aja kayak apa? Share aja yang di bagian sini. Dan jangan lupa untuk ditambahin W4, W5, W6-nya di looping game ya. Kalau sudah, nanti kalian tinggal checklist saja semuanya ya. Soalnya yang ada di samping kanan dan di submit ya. Oke, yuk boleh kerjain. 8 menitan lah ya. Udah kan? Di share screen aja ya. Dan kalau ada pertanyaan boleh langsung sampaikan.
W4 W5-nya di atas, Bara. Di atas itu yang ada W1 W2 W3. Yang satunya lagi, yang draw wall, baru di bawahnya lagi ya. Di sini nih, yang W4 W5 W6. Nah, nyatu ya sama yang lainnya. Nanti yang draw wall berarti sama draw wall lagi gitu. Oh iya, sama yang draw wall juga ya tadi ya. Ini kok putih, Kak? Apanya yang putih? Tulisan W4, W5, W6. Ya, Tulisan W4, W5, W6 -nya putih. tulisan W4 W5 W6-nya putih. Ya belum kamu buat. Scroll ke atas, kan dibuat dulu. Scroll ke atas. Ini nih, ini kan belum dibuat nih.
Udah ya, 2 menit lagi kita foto. Ada pertanyaan dahulu kah? Oke, sip. Udah ya itu aja. Jadi untuk hari ini kalian sudah belajar mengenai labirin game ya. Labirin gamenya berarti udah kita finishing ya. Nanti tolong di checklist dulu. Semuanya disubmit dulu ya. Yang di samping kanan. Checklist kotaknya dulu lalu disubmit biar Kak Daud bisa cek. Nanti kita mau lanjutin lagi pembuatan gamenya. Itu akan bahas tentang shooter game ya. Kita akan coba bahas tentang shooter game. Jadi nanti gamenya akan tentang tembak-tembakan ya. Kalian akan membuat ada logika gamenya lebih banyak lagi. Jadi pastikan hadir di minggu depan ya. Itu aja kelas hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan dulu sebelum ditutup. Oke, kalau belum ada kita cukupkan kelasnya dan sampai ketemu lagi di minggu Kak, depan. mau nanya. Ya, Galang. Buat kecilin player yang biru itu gimana ya? Itu 80-nya diganti aja jadi 20 ya Ada di di nomor Pac-Man-nya. terus. Oke, ada lagi? 80-nya jadi berapa tadi, Kak? Lebih kecil aja, bebas. Kasih, Kak. Oke, sip. Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan aja kelasnya kita hari ini. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Ya, bye-bye. Dah, Faiza, Galang, Bara, sama Hafiz. Selamat pagi. Happy weekend ya.